Bapak dan Ibu, jawab jujur. Seberapa sering Anda melakukan ini? Mengambil sayur sisa kemarin dari kulkas, lalu memanaskannya sampai mendidih, dengan keyakinan penuh. Kalau sudah dipanaskan, kumannya pasti mati. Makanannya jadi aman lagi. Saya ada kabar buruk, sangat buruk. Keyakinan itu bisa mengantar Anda atau orang tua Anda ke ruang UGD. Faktanya, memanaskan makanan tidak selalu membunuh racun. Ada jenis-jenis bakteri bandel yang sporanya tahan panas, bahkan ada racun kimia yang justru semakin berbahaya jika terkena suhu tinggi berulang kali. Terutama bagi tubuh lansia di atas 60 tahun yang sistem detoksifikasinya sudah menurun. Makanan sisa ini bukan lagi berkah, tapi bom waktu. Hari ini, saya akan bongkar 8 makanan yang percuma dipanaskan. Mau Anda rebus, goreng, atau kukus ulang, racunnya tetap di sana, siap menyerang tubuh Anda. Simak baik-baik, jangan sampai ada yang terlewat. Kalau Bapak dan Ibu memang peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga tercinta, saya mohon luangkan waktu sebentar untuk like dan subscribe channel kami. Karena informasi yang akan saya sampaikan bisa menyelamatkan Anda dari bahaya keracunan makanan yang selama ini tidak disadari. Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke inti masalahnya. Pasang telinga baik-baik, jangan sampai ada yang terlewat. Karena 8 makanan ini ada di dapur kita sehari-hari, tapi sifat racunnya kebal terhadap api kompor Anda. Kita mulai dari yang paling sering diremehkan, nasi putih. Ada bakteri jahat bernama Bacillus cereus yang hidup di beras. Bakteri ini unik, dia punya baju jira bernama spora yang sangat tahan panas. Saat Anda menanak nasi, bakterinya mati, tapi sporanya tidak. Spora ini tidur. Petaka dimulai saat nasi matang dibiarkan di suhu ruang lebih dari 2 jam. Spora itu bangun, menetas, dan memproduksi racun. Bapak Ibu harus tahu, racun yang dihasilkan bakteri ini tidak bisa hancur walau dipanaskan ulang. Jadi nasi sisa kemarin yang Anda buat nasi goreng panas-panas, racunnya tetap utuh di sana. Jika dimakan lansia, efeknya muntah hebat dan diare eksplosif yang bisa bikin dehidrasi dalam hitungan jam. Jangan sayang nasi sisa, sayangi nyawa Anda. Kedua, kebiasaan merebus telur lalu mengupasnya sekaligus untuk stok di kulkas. Tolong hentikan. Cangkang telur adalah pelindung steril ciptaan Tuhan. Begitu dikupas, pori-pori putih telur terbuka lebar. Di dalam kulkas yang lembab, ia menyerap bakteri salmonella dan listeria seperti spons menyerap air. Masalahnya, memanaskan ulang telur rebus itu sulit merata. Seringkali luarnya panas, dalamnya masih hangat kuku, tempat bakteri berpesta. Jika telur kupas sudah berlendir atau licin saat dipegang, itu bukan air, itu koloni bakteri. Jangan dicuci, langsung buang. Risikonya infeksi darah sistemik. Ketiga, sayur bayam. Ini bukan soal bakteri, tapi kimia. Bayam mengandung nitrat alami. Jika didiamkan lama, ia bereaksi dengan udara berubah menjadi nitrit. Nitrit ini berbahaya karena mengikat hemoglobin, membuat darah lansia sulit membawa oksigen. Anda akan merasa sesak, lemas, dan pusing. Parahnya, memanaskan ulang bayam justru mempercepat reaksi kimia ini, bahkan mengubahnya menjadi nitrosamin, zat karsinogen pemicu kanker. Jadi mitos panaskan bayam biar kuman mati, itu salah total. Memanaskan bayam justru membangunkan racun kankernya. Keempat, sosis, ham, atau kornet yang kemasannya sudah dibuka. Jangan terlena mentang-mentang ada pengawetnya. Begitu segel kemasan rusak, pengawet tidak lagi efektif melawan bakteri luar, terutama Listeria monocytogenes. Ini bakteri spesial karena dia tumbuh subur di suhu dingin kulkas. Bagi anak muda mungkin cuma sakit perut, tapi bagi lansia di atas 60 tahun, Listeria bisa menembus selaput otak menyebabkan meningitis. Memanaskan sosis sebentar di teflon seringkali tidak cukup membunuh koloni yang sudah tebal di bagian dalam daging. Lewat 3 hari setelah dibuka, buang. Kelima, ikan dan seafood. Sering saya terima pasien lansia wajahnya bengkak, merah, dan gatal setelah makan ikan tongkol sisa.
Mereka pikir alergi dadakan. Padahal bukan, itu keracunan histamin. Saat protein ikan rusak karena disimpan lama, ia berubah menjadi gas dan racun histamin. Kunci yang wajib Bapak Ibu ingat, histamin tahan panas. Mau ikan itu dibakar ulang sampai gosong pun, racun histaminnya tetap ada. Rasanya mungkin agak pedas atau getir di lidah. Jika merasakan itu, stop makan. Keenam, gulai dan opor sisa lebaran. Memanaskan santan berulang-ulang memang membuat rasanya makin gurih, tapi secara medis itu bencana. Pemanasan berulang memecah ikatan lemak santan menjadi asam lemak trans dan radikal bebas peroksida. Ini adalah racun pelan. Dia tidak bikin muntah sekarang, tapi menumpuk plak di pembuluh darah jantung dan otak Anda. Memakan opor yang sudah dipanaskan 3-4 kali sama dengan menyendokkan kolesterol jahat langsung ke tubuh. Jika santan sudah pecah minyak dan bau tengik, itu tanda bahaya. Ketujuh, kentang rebus atau panggang yang disimpan dalam wadah kedap udara atau aluminium foil rapat. Lingkungan tanpa udara ini disukai bakteri Clostridium botulinum. Racunnya menyerang saraf, bisa menyebabkan kelumpuhan otot napas. Spora bakteri ini juga sangat tahan panas. Jika kentang sisa berlendir atau bau masam, jangan ambil resiko. Terakhir, jamur. Protein jamur sangat kompleks dan mudah sekali terurai. Begitu dimasak, harus segera dimakan. Jika disimpan dan dipanaskan ulang, struktur proteinnya berubah menjadi zat yang sangat sulit dicerna usus lansia, menyebabkan kram perut melilit dan gas berlebih. Prinsip jamur, sekali masak, sekali makan. Sekarang, mari kita bicara jujur soal tempat kejadian perkara yang paling sering kita abaikan, yaitu kulkas Anda. Banyak dari kita, terutama generasi bapak dan ibu, menganggap kulkas itu seperti berangkas besi atau bahkan mesin waktu. Kita punya anggapan keliru bahwa asal sudah masuk kulkas, makanan pasti aman, pasti awet, dan kuman pasti mati. Bapak Ibu yang saya hormati, kulkas bukan pembunuh bakteri. Kulkas hanyalah alat untuk menidurkan bakteri sementara. Jika cara pakainya salah, kulkas justru berubah menjadi inkubator raksasa tempat bakteri berpesta pora. Selama kunjungan ke rumah pasien, saya menemukan 4 kesalahan fatal yang justru membuat makanan di dalam kulkas menjadi racun, tanpa disadari pemiliknya. Cek apakah Anda melakukan ini? Kesalahan fatal 1. Hobi memasukkan makanan panas. Ini kebiasaan ibu-ibu yang ingin cepat beres. Sayur sop baru matang, masih mengepul, langsung masuk kulkas. Alasannya, biar cepat dingin dan gak basi, Dok. Ini salah besar. Saat Bapak Ibu memasukkan panci panas ke dalam kulkas, suhu di dalam ruangan kulkas akan melonjak drastis. Kulkas yang seharusnya dingin, di bawah 4 derajat Celcius, tiba-tiba menjadi hangat. Akibatnya apa? Bakteri tidur yang ada di makanan lain, di susu, di daging, di telur, akan terbangun karena suhu hangat itu. Anda berniat menyelamatkan 1 panci sayur, tapi malah merusak 1 kulkas isinya. Tunggulah sampai suhu ruang, baru masukkan. Kesalahan fatal 2. Menumpuk makanan seperti gudang. Mentang-mentang kulkas besar, semua dipadatkan. Panci ditumpuk di atas piring, plastik di sela-sela botol. Bapak Ibu, kulkas itu butuh bernafas. Pendinginan terjadi karena adanya sirkulasi udara dingin yang berputar. Jika kulkas terlalu penuh dan padat, udara dingin tidak bisa lewat. Akibatnya, ada titik-titik mati atau dead spots di mana suhunya tidak cukup dingin. Di titik inilah bakteri berkembang biak dengan ganas. Beri jarak antar wadah. Biarkan udara dingin menari-nari mengelilingi makanan Anda. Kesalahan fatal 3. Salah posisi. Pintu versus rak tengah. Coba cek pintu kulkas Anda sekarang. Ada telur? Ada susu cair? Segera pindahkan. Pintu kulkas adalah bagian yang suhunya paling tidak stabil, alias paling galau. Setiap kali Bapak Ibu membuka pintu untuk mengambil minum, suhu di rak pintu langsung naik karena terpapar udara luar. Telur dan susu serta makanan sisa butuh suhu stabil yang dingin.
Simpan mereka di rak bagian dalam atau tengah. Pintu kulkas hanya cocok untuk barang yang pengawetnya kuat, seperti saus botolan, sirup, atau air mineral. Jangan taruh makanan mudah basi di pintu. Kesalahan fatal 4, tragedi atas bawah atau kontaminasi silang. Ini yang paling menjijikan namun sering terjadi. Menyimpan daging mentah atau ikan mentah di rak paling atas, sementara makanan matang, siap makan, ada di rak bawahnya. Bayangkan, tetesan darah atau lendir dari ikan mentah itu menetes ke bawah, jatuh tepat ke atas puding atau kue yang siap santap. Bakteri E. coli dari daging mentah berpindah ke makanan Anda. Rumusnya sederhana, matang di atas, mentah di bawah. Makanan siap santap, roti, kue, makanan sisa, selalu di rak paling atas atau tengah. Daging mentah, ikan, ayam, wajib di rak paling bawah dan dalam wadah tertutup rapat agar tidak menetes kemana-mana. Kulkas Bapak Ibu harusnya menjadi pelindung kesehatan keluarga, bukan sarang penyakit. Mari ubah kebiasaan ini mulai hari ini. Bersihkan tumpahan sekecil apapun, karena tumpahan kumah yang kering adalah makanan lezat bagi bakteri. Setelah mendengar semua bahaya tadi, mungkin Bapak dan Ibu jadi takut menyimpan makanan. Jangan panik, saya tidak meminta Anda membuang kulkas atau masak setiap kali mau makan. Itu melelahkan. Saya di sini untuk memberikan senjata agar Bapak Ibu bisa tetap hemat, tetap praktis, tapi selamat. Solusinya murah, tidak sampai Rp10.000, tapi efeknya bisa menyelamatkan nyawa. Mari kita praktekkan protokol dapur aman berikut ini. 1. Senjata utama, selotip kertas dan spidol, melawan lupa. Musuh terbesar keamanan pangan lansia bukanlah bakteri, tapi lupa. Ini gulai kapan ya? Kemarin atau lusa? Keraguan inilah celah masuknya penyakit. Ingatan kita sering menipu, tapi tinta tidak. Mulai hari ini, beli selotip kertas dan spidol besar, tempel di pintu kulkas. Setiap kali ada makanan masuk, potong selotip, tulis nama makanan dan tanggal masuk. Contoh, sop ayam, Senin pagi. Begitu Anda membuka kulkas dan melihat label itu sudah lewat 2 hari, otak Anda otomatis memerintahkan, buang. Tidak perlu menebak-nebak lagi, ini investasi termurah untuk kesehatan Anda. 2. Ganti wadah, kaca versus plastik. Coba periksa wadah plastik Tupperware lama Anda. Apakah permukaannya sudah kusam, kasar, atau banyak goresan sendok? Bapak Ibu, goresan mikroskopis pada plastik itu adalah apartemen mewah bagi bakteri. Sabun cuci piring seringkali tidak bisa menjangkau kuman yang bersembunyi di dalam goresan itu. Saya sangat menyarankan, perlahan-lahan gantilah wadah penyimpanan makanan matang ke wadah kaca, glass container. Kaca tidak berpori, tidak mudah tergores, dan kotoran lemak tidak bisa bersembunyi. Kaca juga lebih aman jika harus dipanaskan. Jika belum bisa ganti semua, prioritaskan wadah kaca untuk makanan berkuah santan dan daging. 3. Teknik bagi dan taklukan. Stop pemanasan berulang. Ini kesalahan umum saat lebaran atau masak besar. Punya satu panci besar rendang, setiap mau makan, satu panci itu dipanaskan. Besoknya, satu panci dipanaskan lagi. Ingat bab sebelumnya? Pemanasan berulang menciptakan racun. Solusinya, manajemen porsi. Begitu masakan matang, siapkan beberapa wadah kecil. Bagi masakan tersebut menjadi porsi sekali makan. Wadah A untuk makan siang ini, wadah B untuk makan malam, wadah C untuk besok pagi. Simpan wadah B dan C di kulkas segera setelah dingin. Saat mau makan malam, ambil wadah B saja, panaskan. Wadah C tetap aman di kulkas tanpa terganggu suhu panas. Dengan cara ini, makanan hanya mengalami 1 kali pemanasan ulang. Nutrisinya terjaga, racunnya tidak terbentuk. 4. Aturan emas 2 jam, the 2-hour rule. Ini adalah hukum tertulis di dunia medis internasional. Jangan membiarkan makanan matang di suhu ruang lebih dari 2 jam. Banyak lansia yang membiarkan sayur di meja makan dari pagi sampai sore tanpa tudung saji yang rapat, baru dimasukkan kulkas malamnya. Itu terlambat. Bakteri sudah berpesta selama 6 jam.
Pasang alarm di pikiran Anda. Selesai masak, dinginkan sebentar, masuk kulkas dalam waktu maksimal 2 jam. Jika sudah terlanjur di luar lebih dari 4 jam, ikhlaskan, buang. Kelima, jangan percaya hidung, the sniff test myth. Terakhir, jangan mengandalkan tes bau. Dicium dulu kalau belum bau busuk berarti aman. Bapak Ibu, seiring usia, indera penciuman kita menurun. Kita mungkin tidak mencium bau tengik yang sebenarnya sudah menyengat. Kedua, bakteri seperti listeria atau salmonella itu tidak berbau. Makanan bisa terlihat cantik, baunya normal, tapi isinya penuh racun mematikan. Jadi, percayalah pada label tanggal, bukan pada hidung Anda. Dengan 5 alat bantu sederhana ini, label, spidol, wadah kaca, porsi kecil, dan disiplin waktu, Bapak Ibu sudah membangun benteng pertahanan yang kuat di dapur sendiri. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kita sudah sampai di penghujung video. Sebelum kita berpisah, saya ingin berbicara dari hati ke hati, sebagai seorang anak dan juga sebagai dokter Anda. Saya tahu betul, ada perasaan berat di hati Bapak Ibu setiap kali harus membuang makanan. Generasi Bapak Ibu adalah generasi pejuang. Anda tumbuh di masa sulit, dididik keras untuk menghargai setiap butir nasi, dan selalu diingatkan bahwa mubazir itu temannya setan. Saya sangat menghormati nilai-nilai itu. Namun, izinkan saya mengajak Bapak Ibu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Mana yang sebenarnya lebih mubazir? Membuang semangkuk sayur lodeh sisa yang harganya mungkin tidak sampai Rp5.000, atau membuang kesehatan Bapak Ibu sendiri dengan memaksa tubuh yang sudah renta ini menelan racun. Tubuh Bapak Ibu di usia senja ini adalah amanah yang luar biasa berharga. Ini adalah kendaraan satu-satunya yang Bapak Ibu punya untuk beribadah, untuk melihat cucu tumbuh besar, dan untuk menikmati masa pensiun dengan tenang. Jika kendaraan ini rusak karena kita sayang membuang makanan basi, biayanya jauh lebih mahal. Coba bayangkan, 1 kali saja keracunan makanan parah, Bapak Ibu harus dirawat di rumah sakit. Biaya infus, biaya obat, biaya kamar, belum lagi rasa sakitnya. Dan yang paling berat, rasa bersalah karena merasa merepotkan anak dan cucu. Saya yakin, doa terbesar Bapak Ibu adalah ingin sehat dan mandiri sampai akhir hayat, bukan? Maka dari itu, mulai hari ini, ubahlah pola pikir kita. Membuang makanan yang sudah tidak aman bukanlah tindakan mubazir. Itu adalah tindakan penyelamatan diri. Itu adalah bentuk rasa syukur kita menjaga tubuh yang Tuhan titipkan. Jangan jadikan perut Bapak Ibu sebagai tong sampah untuk makanan sisa. Anda jauh lebih berharga daripada itu. Saya mohon, setelah video ini mati, lakukan satu hal untuk saya. Pergilah ke dapur. Cek kulkas Anda. Jadilah polisi dapur yang tegas. Jika ada makanan yang meragukan, buang. Jangan pakai tapi, jangan pakai nanti. Kesehatan Anda tidak bisa ditawar. Dan satu permintaan terakhir saya. Di luar sana, di grup-grup WhatsApp keluarga, di komunitas pengajian, masih banyak teman-teman seusia Bapak Ibu yang belum tahu informasi ini. Mereka masih memanaskan sayur berulang-ulang. Mereka masih menyimpan telur kupas berminggu-minggu. Mereka dalam bahaya. Tolong tekan tombol share atau bagikan di bawah video ini. Kirimkan ke grup WA keluarga atau teman-teman Anda. Satu klik dari jempol Bapak Ibu bisa jadi menyelamatkan nyawa seorang sahabat atau kerabat dari bahaya keracunan yang fatal. Jadilah pahlawan kesehatan bagi lingkungan Anda. Terima kasih sudah meluangkan waktu 30 menit ini bersama saya. Saya, Dr. Darmawan, mendoakan Bapak dan Ibu semua senantiasa diberi kesehatan yang prima, kebahagiaan yang melimpah, dan masa tua yang berkah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.